Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Figur Husada. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai cara membuat pola piyama. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan info-info seputar tata busana. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai membuat pola piyama, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita siapkan kertasnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah di sini kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga ya, kita ukur mulai dari tepi ini menuju ke angka 5 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya ketiga tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis sejajar ya. Nah, kita garis sejajar kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang piyama. Nah, di sini untuk ukuran panjang piyama ada 67 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur turun menuju ke angka 67 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur juga di sebelahnya sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 67 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kedua tanda ini kita hubungkan. Kemudian setelah ini jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk pemotongan. Nah, kita garis seperti ini untuk pemotongan atau untuk lipatan bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerongkongan leher. Nah, untuk orang dewasa biasanya ukuran kerongkongan lehernya 8 cm. Nah, di sini langsung saja kita ambil 8 cm ya teman-teman untuk kerongkongan lehernya. Oke, caranya kita ukur mulai dari garis ini kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini kita ukur turun menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari tanda ini kita ukur maju 2 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda ini. Untuk menghubungkannya kita hubungkan dari tanda ini ke tanda ini, kemudian kita teruskan sampai ke tanda yang ini ya teman-teman. Oke, kita hubungkan. Nah, untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 9 cm lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Di sini kita hubungkan pakai manual saja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Dan sampai di sini perlu diperhatikan
Dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 3,5 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Jadi teman-teman bisa ambil dari garis paling atas ini turun ambil 3 cm atau 3,5 cm atau 4 cm. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, perlu diperhatikan di sini kan ada dua garis ya teman-teman. Garis yang saya tunjuk ini katakanlah garis A. Kemudian garis yang ini katakanlah garis B. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya atau rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung atau pundak, di sini ukurannya ada 44 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 23 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 23 cm lalu kita tandai. Nah, untuk meletakkan tanda kita letakkan saja pada garis B yang ini ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak atau batas dada. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu dikurangi 1. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 44 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Kemudian kita kurangi 1 sama dengan 21 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis A. Kita ukur turun menuju ke angka 21 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga kita ukur mulai dari garis A, garis paling atas. Kita ukur turun menuju ke angka 21 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Rumusnya, ukuran lingkar dada ditambah 10 lalu dibagi 4. Nah, di sini untuk ukuran lingkar dada ada 88 cm. Kita tambah 10 sama dengan 98. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 24,5. Berarti di sini untuk ukuran 1/4 lingkar dada ada 24,5. Oke, kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 24,5 lalu kita tandai. Nah, kita tandai kira-kira seperti ini ya. Kemudian setelah ini jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Caranya, ukuran 1/4 lingkar dada ditambah kurang lebih 1 cm atau 2 cm. Pada intinya di bagian pinggul kita bikin agak mekar menyesuaikan ukuran lingkar pinggul ya. Oke, langsung saja di sini saya tambahkan 1,5 cm ya teman-teman. Oke, caranya ukuran 1/4 lingkar dada di sini tadi ada 24,5 ya. 24,5 kita tambahkan 1,5 cm sama dengan 26 cm ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 26 cm lalu kita tandai. Kemudian jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya.
Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga kita garis untuk pemotongan ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongan lengan badan depan. Nah, untuk menggambar kerongan lengan badan depan, kita bikin agak menjorok ke dalam ya teman-teman. Dan perlu diperhatikan untuk menggambar kerongan lengan badan belakang, kita bikin agak menjorok ke dalam ya, kira-kira seperti ini. Tapi jangan terlalu dalam ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kantong tempel pada bagian bawah ini ya. Caranya kita ukur mulai dari garis ini, garis yang saya tunjuk ini kita ukur naik menuju ke angka 20 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya, kita ukur mulai dari garis ini naik menuju ke angka 20 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga ya, kita ukur dari garis ini menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar kantong. Nah, di sini langsung saja saya ambil 14 cm ya teman-teman. Oke. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ya. Nah, kita gambar kantong tempelnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk pola piyama badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong polanya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola piyama badan depan. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lapisan pada bagian yang saya tunjuk ini ya teman-teman. Lapisan untuk bagian kerah ini ya. Oke, caranya kira-kira seperti ini. Siapkan kertasnya. Nah, siapkan kertasnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita letakkan pola piyama badan depan ini, kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong, tapi untuk pemotongannya jangan mengikuti yang ini ya teman-teman. Kita lebihkan sedikit ya. Nah, ini untuk lapisan bagian badan depan ya. Ini nanti kita jahit seperti ini. Kita jahit dari bawah seperti ini. Kemudian kita balik ke dalam. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini untuk bagian kerah ini nanti kita lipat kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola piyama badan belakang. Oke teman-teman, kita langsung saja ya di sini untuk membuat pola piyama badan belakang. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita lipat kertasnya kira-kira seperti ini. Nah, perlu diperhatikan lipatannya di sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya letakkan pola piyama badan depan, kita letakkan di atasnya kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita letakkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur 2 cm. Kemudian langkah selanjutnya garis pola badan depan ini kita maju 2 cm ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian nah di sini kita tindih ya teman-teman agar tidak mudah bergeser. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita ukur mulai dari lipatan yang saya tunjuk ini, kita ukur maju 2 cm. Nah, garis yang saya tunjuk ini kita maju 2 cm ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Dan yang 2 cm ini untuk lipatan baju ya teman-teman, atau lipatan kancing. Jadi tidak ikut dihitung untuk lingkar dada. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya garis yang saya tunjuk ini kita teruskan ke depan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini naik menuju ke angka
6 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur naik menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga sama seperti yang ini tadi ya, kita ukur mulai dari garis ini naik menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran kerungan leher badan belakang. Nah, untuk menentukan ukuran kerungan leher badan belakang, kita sesuaikan saja dengan ukuran kerungan leher badan depan ya. Nah, ini tadi untuk kerungan leher badan depan, ini tadi kita ambil 8 cm ya teman-teman. Oke, di sini untuk kerungan leher badan belakangnya kita sesuaikan saja. Untuk cara mengukurnya kita ukur mulai dari lipatan ini. Nah, seperti ini, kita ukur menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung untuk badan belakang ya. Rumusnya atau caranya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 44 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Kemudian kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 23 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini. Kita ukur menuju ke angka 23 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya. Kita tandai seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita tandai untuk badan belakang ya. Nah, di sini kan masih polos, kita tandai mengikuti pola badan ini. Nah, untuk letak ketiak ya, kita tandai kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerungan lengan badan belakang. Nah, untuk menggambar kerungan lengan badan belakang kita bikin agak keluar ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kita bikin agak menjorok keluar kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa di bawahnya ya. Di bawahnya kita akan menentukan lipatannya ya teman-teman. Caranya seperti ini. Penggaris ini kita letakkan pada garis yang ini. Kemudian kita balik polanya lalu kita garis di sini. Nah, ini untuk lipatan badan belakang ya, atau pola piyama badan belakang. Kemudian di sini kita garis. Nah, ini untuk pemotongan ya. Oke, untuk pola piyama badan belakang sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong polanya ya. Dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya pada bagian bawah ini kita potong mengikuti pola piyama badan depan ya. Kita ikuti saja yang ini. Nah, di sini juga kita ikuti saja pola badan depan. Sampai di sini untuk pemotongannya kita baru mengikuti garis yang ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita potong polanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola piyama badan belakang. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita buka polanya ya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola lengan untuk piyama ya. Nah, di sini sebelum kita bikin pola lengannya, kita ukur dulu kerungan lengan pada badan depan dan badan belakang ya. Untuk cara mengukurnya kita ukur mulai dari sudut ini menuju ke sudut ini ada berapa senti. Nah, untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ada 19 cm. Oke, angka 19 cm ini kita letakkan pada sudut ini. Kemudian kita lanjutkan pengukurannya menuju ke sudut ini ada berapa senti. Nah, di sini ada 41 cm dan perlu diperhatikan di sini untuk ukuran bersihnya ada 41 cm ya teman-teman.
Setelah ini jangan lupa tambahkan 2 cm untuk kerutan lengan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Angka 41 cm ini kita tambahkan 2 cm sama dengan 43 cm. Oke, setelah ini kita akan membuat pola lengan piyama dengan ukuran kerongkongan lengan 43 cm. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat pola lengan piyama ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita lipat kertasnya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa kita garis 2 kali di sini. Nah, kita garis 2 kali kira-kira seperti ini ya teman-teman. Perlu diperhatikan garis yang saya tunjuk ini untuk pemotongan, kemudian garis yang ini untuk lipatan bagian lengan piyama ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran panjang lengan piyama. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan untuk menentukan ukuran panjang lengan jangan lupa ditambah 1 cm untuk tambahan jahitan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk ukuran panjang lengan piyama di sini ada 57 cm. 57 kita tambahkan 1 cm untuk tambahan jahitan sama dengan 58 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini. Kita ukur naik menuju ke angka 58 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti yang ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis yang saya tunjuk ini, kita ukur naik menuju ke angka 58 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini, kita ukur turun menuju ke angka 12 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 12 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin piyama untuk anak-anak usia 5 tahun, itu bisa diambil dari garis ini turun menuju ke angka 5 cm atau 6 cm atau 7 cm. Jadi di sini menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Caranya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung atau pundak di sini ada 44 cm. Kita bagi 2 sama dengan 22 cm. Berarti di sini untuk ukuran setengah punggungnya ada 22 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 22 cm lalu kita tandai sampai membentuk plus kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Caranya ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 22 cm. Kita bagi 2 sama dengan 11 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 11 cm lalu kita tandai. Kemudian jangan lupa tambahkan 1,5 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya dari tanda yang untuk pemotongan ini kita hubungkan ke tanda plus ini ya. Untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita garis lagi di sini ya teman-teman untuk jahitan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerongkongan lengan ya. Nah, untuk cara membuat kerongkongan lengannya, kita hubungkan dari tanda plus ini, kita hubungkan ke garis yang ini. Nah, di sini kita bikin pakai manual saja ya teman-teman, karena di sini nggak ada alatnya. Nah, untuk kerongkongan lengannya kira-kira seperti ini ya. Oke, untuk pola piyama atau pola lengan piyama sudah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini.
Dan di sini sebelum kita potong polanya, pada keronggan lengan piyama ini kita cek dulu ya, kita ukur dulu apakah sudah ada 43 cm. Nah, tadi kan untuk ukuran keronggan lengan badan depan dan badan belakang tadi ukurannya 43 cm ya teman-teman. Di sini kita cek dulu apakah sudah ada 43 cm. Untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada 43 cm, sudah sesuai dengan ukuran keronggan lengan badan depan dan badan belakang ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita potong polanya ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya untuk pola lengan piyama. Setelah kita potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita buka ya pola lengannya. Kemudian langkah selanjutnya di salah satu sisi keronggan lengan ini jangan lupa kita pangkas sedikit. Nah, kita pangkas kira-kira seperti ini. Dan yang kita pangkas ini kita letakkan pada badan depan ya. Nah, di sini kita tandai seperti ini agar tidak keliru ya. Oke, untuk pola lengan piyama sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola piyama badan belakang juga sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita buka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk pola piyama badan depan juga sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk lapisan badan depan ya. Ini nanti kita jahit di sini ya. Kita jahit seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat kerahnya ya teman-teman. Caranya kita ukur mulai dari garis paling depan ini, kita ukur menuju ke angka 3,5 cm lalu kita tandai. Nah, kita tandai seperti kira-kira seperti ini. Dan yang saya tandai ini untuk meletakkan kerahnya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita akan bikin kerahnya, kerah piyama ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan, kita garis, tapi pakai penggaris yang model seperti ini ya. Kita garis seperti kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita ukur mulai dari garis ini, kita ukur menuju ke angka 7 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 7 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tandai ini kita hubungkan. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita potong kerahnya ya. Dan untuk panjang kerahnya menyesuaikan ukuran lingkar leher ya teman-teman, atau menyesuaikan ukuran keronggan leher. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini nanti kita pasang mulai dari tanda yang ini ya teman-teman. Kita pasang seperti ini. Kita pasang kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar video ini ya. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.